Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Kamis pagi, kita dapat berkumpul bertatap muka bersama dalam kegiatan ngaji kitab kuning, yang mana kitab kuning yang kita kaji adalah kitab Arba'in An-Nawawi yang semula kemarin sudah dibuka oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kitab Arba'in Nawawi adalah karangan ulama Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Banten dari Banten. Beliau mengarang kitab Arba'in An-Nawawi ini berisikan hadis-hadis yang sebanyak 40. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Mengapa beliau mengarang kitab hadis ini? Kok ada 40? Karena ada sebuah sabda Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha faba'athallahu fi zumratil fuqaha faba'athallahu fi zumratil ulama." Barang siapa yang hafal, dalam konteks lain juga mengajar atau belajar hadis ini yang sebanyak 40, dalam artian tidak hanya khusus ini, tapi barang siapa yang bisa menghafal hadis 40 tentang urusan-urusan agama, tentang permasalahan ilmu agama, maka oleh Allah kelak akan dibangkitkan bersama dengan kelompok orang-orang yang faqih, kelompok orang-orang ulama ahli fikih, kelompok orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Ini siapa yang hafal 40 hadis. Maka oleh karena itu motivasi dari Imam Nawawi membuat kitab ini supaya mudah untuk dipahami dan dihafalkan oleh orang-orang sekarang. Bahkan riwayat lain yang mengatakan kalau seandainya kita hafal, insya Allah kita akan langsung disuguhkan pintu surga. Ini kalau hafal hadis 40. Ini kalau di Nyun Sewu, kalau niku nggih asli Lirboyo, nggih teng Lirboyo niku wonten istilahnya hafalan hadis 40 ya. Ini sisi lain digunakan untuk motivasi mereka supaya hafal hadis, dan sisi lain tabarukan dengan pengarang kitab Arba'in Nawawi. Bahkan kalau di Yaman itu hafalannya tidak 40 hadis, bisa sampai 1000, ratusan ribu. Bahkan Gus Bahar niku, Gus Bahar dari Rembang itu hafalannya sudah ribuan hadis itu. Luar biasa. Nah ini aja yang 40 hadis oleh Allah diberi jaminan semacam itu. Maka ikhtiar kita, meskipun kita tidak menghafalkan hadis tersebut, minimal kita bisa mempelajari isi kandungan hadis, dan semoga dapat dikumpulkan kelak di surganya Allah dengan para orang alim, para orang syahid, orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sempat dibahas tentang hadis pertama, tentang masalah apa kemarin hadis pertama itu? Masalah niat ya, masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya sangat beruntung sekali bagi orang muslim, menjadi orang muslim itu sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena hanya dengan modal niat sesuatu perkara yang konsepnya bukan ibadah itu bisa menjadi ibadah. Seperti kita nyapu di area masjid atau nyapu di dalam rumah, kita niati ibadah supaya orang yang melihat sekitar keadaan kita atau melihat sekitar masjid, melihat sekitar rumah kita ini menjadi senang. Itu sudah menjadi nilai ibadah. Makan itu termasuk hukumnya mubah, diperbolehkan. Tapi kalau kita niatkan makan itu supaya untuk
kekuatan kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, itu juga sudah dinilai ibadah. Ini enaknya jadi orang muslim. Belum lagi di dalam orang muslim ada istilahnya tabarukan atau mencari keberkahan. Orang muslim itu sangat enak-enaknya orang ya yang beragama. Seperti hanya orang muslim hanya melihat para kiai, lihat tok ya, tanpa harus ngobrol, tanpa harus kita mendengarkan, cuma lihat tok itu sudah menjadi keberkahan untuk kita. Itu enaknya orang muslim, lihat tok itu sudah menjadi keberkahan. Keberkahan ini tidak melulu soal harta. Kadang orang-orang mikir, alhamdulillah saya cari berkah. Nah ini orang-orang mikirnya berkah itu urusannya dengan harta supaya tambah banyak rezekinya. Tidak. Keberkahan itu tidak hanya melulu soal harta, tapi juga kesehatan, diberi kesehatan yang lama itu juga termasuk keberkahan, diberi anak yang soleh juga keberkahan, diberi umur yang panjang itu juga termasuk keberkahan. Tidak melulu soal harta. Ini adalah konsep yang terjadi dalam umat Islam. Enak, sangat enak sekali. Maka dari itu, melanjut dari hadis yang awal kemarin yang hubungannya dengan niat, untuk hadis yang kedua adalah hubungannya dengan Islam, iman, dan ihsan. Mungkin dari hadirin hadirat ini sudah sering mendengar tentang Islam, iman, dan ihsan. Namun apa perbedaannya? Ya, kadang kita ngerti konsepnya, ngerti namanya, tapi tidak ngerti perbedaannya. Ini diceritakan dari sahabat Umar, An Umar Aidon radhiyallahu anhu qala, pada suatu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Kanjeng Nabi pada suatu hari. Waktu itu Kanjeng Nabi sedang mengadakan halaqah, perkumpulan dengan sahabatnya. Tiba-tiba didatangi oleh laki-laki, yang laki-laki itu berpakaian putih bersih, syadidu sawadi sya'ri, yang jenggotnya hitam rapi, terus tidak ada dampak bekas bepergian, alias orang tersebut dalam keadaan rapi, bersih, wangi. Tiba-tiba datang di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat bingung, la ya'rifuhu minna ahadun. Sahabat bingung, ini sebenarnya siapa? Orang laki-laki ini yang datang tiba-tiba di kelompok kita, ini siapa sebenarnya? Tidak pada tahu. Lalu tiba-tiba sang laki-laki tersebut ini duduk di depan Nabi sambil meletakkan dengkulnya, lututnya di depan lututnya Kanjeng Nabi. Ya, berarti kan kalau orang sahabat melihat, oh ini nggak sopan ini, kok kiai saya, waktu itu kalau ibarat sekarang kiainya ya, atau pimpinan saya, kok tiba-tiba didatangi orang nggak dikenal, kok berani-beraninya duduk di depannya seenaknya saja, sampai-sampai berani meletakkan lututnya di depan lututnya Nabi. Ini kan kurang ajar ini, orang nggak kenal kok berani-beraninya kayak gitu. Dan kemudian sang laki-laki tersebut, laki-laki yang nggak dikenal tersebut meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi, diletakkan di atas pahanya Nabi. Kemudian waqala, laki-laki berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepada saya, jelaskan pengertian Islam itu seperti apa. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Islam yaitu an asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah ketika kamu sudah mengatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, ketika kamu sudah mendirikan sholat, ya, mendirikan apa yang menjadi kewajiban kita sebanyak 5 kali itu. Enggak cukup cuma satu sholat tok, tapi juga sholat
5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, mendatangkan zakat. Zakat itu ada yang modelnya zakat harta, ada yang zakat badan, ya. Jadi yang dizakat itu tidak hanya harta saja, tapi tubuh ini butuh zakat. Tubuh ini banyak sekali beberapa penyakit, butuh untuk dikeluarkan, butuh untuk diresihi. Cara membersihkan tubuh dengan cara berzakat fitrah. Zakat fitrah itu dilaksanakan pada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, ya. Jadi tujuannya zakat fitrah itu semacam itu, untuk membersihkan tubuh. Makanya kayak keluarga Nabi, para habaib itu tidak diperkenankan menerima zakat, karena zakat itu adalah kotoran badan dari manusia. Maka tidak diperkenankan para keluarga Nabi itu menerima zakat. Lalu selain syahadat kepada Allah dan Rasul, mendirikan sholat, berzakat, tak lupa watasuna Ramadan, puasa Ramadan. Nah, ini yang menjadi momok atau perhatian dari sisi kita. Masih banyak orang-orang sekitar ini melihat Ramadan ini nggak ada kewajiban bagi mereka. Saya sering di sekeliling kita niku, di sekeliling daerah saya dan Boyong ini niku banyak orang-orang yang pagi hari masih ngopi, warung-warung buka. Iya, kalau di dalamnya itu wanita, kalau di dalamnya laki-laki, ini apa yang mau dihusnudzoni apa? Kalau wanita mungkin, oh paling dia head atau ada udul. Kalau laki-laki, ya mungkin husnudzonnya paling dia nggak tahu kewajiban puasa. Padahal menurut sebuah riwayat, apabila kita dalam bulan Ramadan kok bisa memberikan hak-hak Ramadan, kita puasa penuh, puasa hati, puasa rasa-rasan, puasa mulut, ya, kita menunaikan ibadah Ramadan dengan baik, itu jaminannya oleh Allah akan dijamin kehidupan dalam 1 tahun mendatang. Itu jaminannya. Tapi kok Ramadan tidak bisa memberikan hak-haknya, kok nggak bisa kita menunaikan ibadah Ramadan dengan baik, seperti Ramadan masih rasa-rasan, Ramadan masih bolong-bolong puasanya, ya bagaimana mau akan diperbaiki kehidupan setahun mendatang. Jadi kalau kita mau kehidupan 1 tahun mendatang dengan baik, maka kita harus memenuhi hak-hak Ramadan. Hak-hak Ramadan itu ya yang penting puasa, tidak ngerasani, tidak ngomong kotor, ya terawih juga dipenuhi. Kadang saya mikir, orang-orang yang menyepelekan terawih ini apa? Dasarnya apa? Kalau kadar sunnah, terawih itu sunnah, katanya semacam itu. Biasanya kalau dia sudah meremehkan kesunahan, nanti dia akan meremehkan perkara yang wajib. Itu pasti. Alah, sunnah baiklah, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa, kadar sunnah. Oh, nggak bisa. Justru dampak nanti ketika dia sudah meremehkan perkara sunnah, dampaknya dia akan bisa meremehkan perkara wajib. Ya seperti itu. Puasa dianggap Allah nanti saja, puasanya besok. Padahal puasa itu hukumnya wajib. Lalu ada lagi watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita haji ke Baitullah, itu termasuk dari rukun Islam. Apabila kita mampu untuk pergi ke Baitullah atau ke Tanah Haram. Kalau kita tidak diberi kemampuan oleh Allah dalam segi harta, dalam segi fisik badan tidak mumpuni, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Nggak harus memaksakan. Haji itu panggilan. Kalaupun kita tidak bisa diberi rezeki oleh Allah berupa haji ke Baitullah, mungkin kita bisa alokasikan dalam bentuk yang lain. Ziarah wali songo, akad sholat Jumat, itu ganjarannya sama dengan orang haji. Nah, kadang ada juga yang mengatakan haji itu panggilan, ya. Saya nggak mau haji sampai itu panggilan, padahal dia sugih, padahal dia kaya. Berarti kalau dia sudah memenuhi kekayaan, sudah cukup untuk biaya haji, maka dia
sudah terkena kewajiban haji. Kalau sudah terkena kewajiban haji, nggak boleh ditinggalkan. Kadang orang-orang kayak gitu, mikirnya dia sudah kaya, dia sudah mampu untuk daftar haji, tapi dia alasannya saya nunggu panggilan dari Allah. Ya memang panggilan, tapi kalau dia mau untuk mendaftarkan dulu, daftar, nggak boleh ditunda. Nah, ini haji. Ya. Haji itu adalah suatu ibadah yang membutuhkan fisik sama membutuhkan uang, ya. Membutuhkan fisik sama membutuhkan uang, itu haji. Lalu setelah orang laki-laki tadi bertanya kepada kanjeng Nabi dan dijawab oleh Nabi semacam itu, lalu laki-laki tersebut berkata, benar kamu Muhammad. Sahabat kaget, loh kok bisa-bisanya laki-laki ini bertanya, lalu dijawab Nabi Muhammad, kok malah membenarkan? Ini koyo-koyo tes, koyo-koyo cah lanang cah nyariki sing baru datang ke kanjeng Nabi ini kayak ngetes. Kok bisa-bisa bertanya malah membenarkan? Sahabat heran plus jengkel. Orang baru kok berani-beraninya datang bertanya malah membenarkan pertanyaan daripada dia sendiri. Lalu bertanya kepada Nabi, sebutkan wahai Muhammad, ceritakan tentangku, apa itu iman? Nah, tadi Islam sudah, iman sekarang. Kata Nabi Muhammad, iman adalah kalian mempercayai Allah. Kita percaya kepada Allah, itu adalah iman. Kita percaya pada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab Taurat, Zabur, Injil sama Al-Quran, wa rasulihi, dan percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Sebanyak ada berapa itu Rasulullah? Ada 25, ya, kita percaya kepada mereka semua. Dan kita percaya kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Ini kenapa kok dikatakan yaumul akhir? Karena pada zaman itu nanti tidak ada malam setelahnya. Jadi hari akhir itu nanti adalah hari di mana ketika matahari muncul, ya, dari barat, ya. Dalam artian setelah hari itu tidak ada malam lagi. Makanya dikatakan hari akhir, bukan malam akhir, tapi hari akhir. Percaya pada hari akhir dan juga percaya pada qadar atau takdir baik dan takdir jahat. Nah, kadang orang-orang itu memikirkan semacam ini. Saya semacam ini adalah takdir saya. Saya jadi penjahat, saya jadi tukang copet, ini adalah takdir saya. Allah sudah mentakdirkan takdir saya semacam ini. Akhirnya mereka ya enjoy melakukan pekerjaan seperti itu, enjoy. Karena merasa takdir Allah yang dijalankan kepada saya ya semacam ini. Tapi harus perlu diingat, mata al-insanu ala ma ya'ish. Kalau kata sebuah makalah ulama semacam itu, seseorang itu ke depan akan dimatikan oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah, ya, dimatikan oleh Allah sesuai apa yang diamalkan dalam kehidupannya. Seandainya dalam kehidupan dia selalu berbuat baik, selalu mencerminkan kebaikan kepada sesama, kepada yang lain, insya Allah ketika nanti dia meninggal oleh Allah juga akan diberi meninggal yang husnul khatimah. Nah ini kadang sekarang tuh lagi heboh. Sebenarnya husnul khatimah itu husnul pakai KH apa pakai H? Sebenarnya sama saja. Kalau KH itu sama saja, itu hanya sebuah ejaan saja. Yang penting husnul khatimah bermakna baik, akhir yang baik. Yang akhir jelek itu bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Kadang orang-orang bilangnya jangan pakai KH, pakainya H. Kalau pakai KH maknanya jelek. Loh, yang jelek itu bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah, akhir yang jelek. Nah, ketika dia ingin menjadi pribadi husnul khatimah, maka dia harus melakukan perkara-perkara yang baik semasa hidupnya. Jangan pasrah pada takdir. Saya sama Allah dijadikan semacam ini kok. Saya jadi penjahat, saya jadi copet, saya jadi orang nakal, ya. Ini nggak bisa kayak gitu. Allah itu akan mematikan seseorang sesuai dengan kehidupannya. Kalau kehidupannya baik, maka dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, ya.
Meskipun kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Seperti kisah Barseso itu ya. Barseso itu kehidupannya setiap hari ibadahnya kepada Gusti Allah luar biasa. Tapi ternyata pada masa-masa akhir dia terkena rayuan iblis, rayuan setan. Sehingga waktu itu sama iblis diginikan, "Hai Barseso, saya punya 3 perkara. 1, memerkosa wanita. 2, minum arak, minum bir. 3, membunuh orang. Kamu mau mana? Kamu mau melakukan yang mana?" Ditawari sama iblis, sama jin, sama setan, ditawari Barsesonya. Padahal dia sebelumnya adalah seorang ulama yang taat ibadah. Barseso mikir-mikir. Akhirnya dia memilih pekerjaan yang dosanya paling ringan. Jadi di antara memperkosa atau zina, lalu membunuh sama minum arak, itu yang paling kecil itu minum arak. Yang paling kecil itu adalah minum bir, karena dosanya gak terlalu besar. Tapi setelah dia minum arak, minum khamar, minum bir, kemudian otaknya jadi kacau, pekerjaannya jadi kacau, angan-angannya jadi kacau, sehingga setelah dia minum bir dan tidak kontrol, dia memperkosa seorang wanita. Setelah memperkosa, wanita itu dibunuh. Loh, berarti meskipun dosanya itu kecil, tapi dampaknya itu luar biasa. Makanya kayak narkoba itu sama semacam itu. Narkoba itu adalah bisa merusak mental, bisa merusak pola pikir. Makanya memang narkoba itu sama dengan halnya bir, arak, karena dampaknya itu luar biasa. Nah, kita harus iman kepada takdir kita, baik dan tidaknya, ya. Maka dengan jawaban ini Rasulullah sudah menyebutkan apa itu iman, yang mana ada 6 rukun iman. Ada 6 rukun iman. Lalu tiba-tiba sang laki-laki tadi yang pakai baju putih itu bilang, "Oh, benar sekali." Koyak-koyak berdiri, semacam kayak memberikan suatu pertanyaan, dibenarkan oleh sang laki-laki tersebut. Sahabat juga bingung, ini gimana toh? Katanya tanya, kok malah dijawab sendiri, kok malah dibenarkan sendiri itu? Ini pertanyaan atau ngetes? Kata sang sahabat semacam itu. Lalu terakhir sang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, apa itu ihsan?" Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kamu beribadah kepada Allah, kamu seolah-olah melihat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, berarti anggaplah Allah melihat kita. Itu namanya maqam muraqabah. Barang siapa yang merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dalam setiap langkahnya akan dijaga oleh Allah. Mau ngelakoni dosa, ngelakoni pekerjaan jelek, oh Allah melihat kita, nggak jadi lagi. Ini namanya maqam muraqabah, maqam ihsan. Nah ini dari jawaban Kanjeng Nabi bisa disimpulkan perbedaan Islam sama iman itu terlihat dalam segi kalau Islam itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan zahir. Kita sholat, puasa, itu kan zahir semua. Sesuatu yang hubungannya dengan luaran. Tapi kalau iman hubungannya dengan hati, kepercayaan. Maka ada istilahnya ada istilahnya gini, ada istilahnya Islam KTP. Memang dia Islam, tapi nggak pernah mempercayai kepada Gusti Allah, nggak pernah mempercayai pada Nabi dan sebagainya. Berarti kalau semacam itu namanya munafik, ya. Itu adalah perbedaan antara Islam dan iman. Kalau Islam hubungannya dengan sesuatu yang tampak dalam keseharian kita, kalau iman adalah sesuatu hubungannya dengan hati. Nah, lalu nggak berhenti di situ juga. Tiba-tiba sang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Setelah ini saya mau bertanya tentang masalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat?" Lalu kata Kanjeng Nabi Muhammad, "Tidak ada pertanyaan yang lebih diketahui daripada sang penanya." Alias sang penanya lebih tahu pertanyaan ini.
Kanjeng Nabi nggak tahu, nggak bisa menggambarkan tentang hari kiamat itu bagaimana atau apa itu kiamat, nggak bisa. Kanjeng Nabi itu nggak bisa memprediksikan kiamat, bisa. Yang hanya tahu hanya Gusti Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'inda rabbi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kiamat tahun ini itu semuanya bohong. Yang bisa tahu mengerti tentang hari kiamat itu hanya Gusti Allah saja. Bahkan setelah Kanjeng Nabi itu tidak tahu apa hari kiamat itu dan kapan hari kiamat itu datang, tidak ada tahu. Cuma dalam hari kiamat itu ada istilahnya tanda-tanda ammar. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil diantaranya apa? Banyak maksiat yang merajalela, mempertontonkan maksiat dengan senang, seperti nusamu ya, kayak bermaksiat dengan apa, atau pacaran melebihi batas, ya, minum-minum, divideokan, dipertontonkan ke masyarakat awam, tidak ada rasa malu, itu termasuk tanda-tanda kecil. Ya, di antara lain tanda-tanda kecil banyak sekali orang-orang yang membangun gedung-gedung yang megah. Ya, kalau di antara tanda-tanda yang besar, di antara lain adalah terbitnya matahari dari arah barat, itu termasuk tanda-tanda besar, tanda-tanda yang pasti sebentar lagi kiamat. Ya, ada lagi kalau tanda-tanda besar itu termasuk nanti orang-orang itu akan diberi oleh Allah semuanya kaya. Bahkan sampai ya, orang-orang itu nanti kalau diberi emas, ya itu nggak butuh. Kenapa? Karena mereka sudah merasa kaya, nggak butuh emas. Ya. Berarti kalau sekarang kok masih ada orang diberi emas kok mau, berarti kiamat masih jauh, masih belum ada tanda-tanda kiamat. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Kok masih ada orang yang mau, ini ada emas 5 kilo, mau nggak? Mau, berarti masih lama ini tanda-tanda kiamat. Karena tanda-tanda kiamat yang kubro adalah ketika orang tersebut dijadikan oleh Allah pribadi yang kaya raya, sehingga diberi emas pun nggak mau. Ini adalah tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Nanti keluarnya Dajjal itu juga termasuk tanda-tanda kiamat kubro. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya. Dajjal itu luar biasa mengerikan loh ya. Makanya kita sering berdoa semoga kita dihindarkan dari fitnah Dajjal. Coba panjenengan melihat ada seseorang yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang bisa membuat burung dari tanah. Bagaimana kita nggak terheran-heran dengan peristiwa tersebut? Dan banyak orang yang imannya pindah kepada Dajjal gara-gara Dajjal mempertontonkan semacam itu. Bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Ya, orang bagaimana nggak mau terlena dengan atau terpincuk dengan semacam itu? Akhirnya mereka mengikuti kepercayaan Dajjal, fitnahnya Dajjal. Padahal bahkan orang-orang akan diberikan, ini ada surga, ini ada neraka, siapa yang mau ikut saya? Ditampakkan. Padahal surganya Dajjal itu adalah nerakanya kita. Nerakanya Dajjal adalah surganya kita. Bagaimana nggak mau kepincut orang-orang itu? Makanya kita jangan sampai pada suatu zaman kita bertemu dengan namanya Dajjal. Ketika kuat imane, bahaya. Gampang kepincut. Nah, kalau seumpama kita bertemu dengan Dajjal itu, ya Ya'juj. Ya, Ya'juj itu adalah sebuah kelompok ya, yang mana kelompok itu sangat arogan, menghancurkan seluruh elemen-elemen yang ada. Ya. Bahkan yang bisa mengalahkan Ya'juj itu namanya Raja Dzulqarnain. Ya, nanti kau akan dikalahkan oleh Raja Dzulqarnain. Nah, akhirnya setelah ditanyakan oleh orang laki-laki tadi, lalu sahabat masih heran, ini orang ini kok pakaian tampok, bahkan bertanya kemudian dijawab oleh sang laki-laki tersebut dengan seolah-olah ngetes Kanjeng Nabi, kan geram. Coba jangan mikir kalau ada kiai kita, ada ulama kita, terus dites sama orang yang nggak dikenal, kan marah. Sama sahabat juga marah.
Akhirnya kanjeng Nabi mengatakan, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Setelah laki-laki itu pergi, laki-laki ngomong ke sahabat, kamu tahu nggak siapa tadi? Kata para sahabat, oh kami nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah. Kanjeng Nabi mengatakan, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian semua, tujuannya untuk mengajari kalian semua. Ternyata itu adalah malaikat Jibril, yang mana tujuannya memang untuk mengajari kepada para sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, atau apa itu ihsan. Yang kita bisa ambil dari cerita ini, ya, maka ketika kita bertemu dengan sesosok pemimpin, sesosok pimpinan, sosok kiai, ulama, habaib, maka etikanya kita ini harus berpakaian yang rapi, sama seperti laki-laki tadi. Laki-laki tadi datang kepada kanjeng Nabi dengan pakaian putih bersih, jenggot rapi hitam, tidak ada dampak bekas perjalanan. Beliau sholat kepada kanjeng Nabi. Hikmahnya sama, ketika kita datang atau sowan datang ke pimpinan kita, ke kiai kita, maka hendaknya kita berpakaian rapi. Etikanya semacam itu. Kedua, etika ketika kita sowan, kita datang kepada pimpinan kita, sama seperti yang dicontohkan malaikat Jibril, ya, hendaknya sang penanya itu atau sang yang sowan itu orang yang memang welcome, tidak malu-malu kepada sang pimpinan, sang kiai, ya, memberikan suatu komunikasi yang baik antara kiai dan juga dia atau pimpinan dan dia. Sisi lain juga hikmahnya apa? Hikmahnya dalam pencarian ilmu, dalam kita proses mencari ilmu, ini etika yang paling baik adalah saling bertanya kepada sesama. Kalau nggak tahu bertanya, yang tahu kemudian dijawab. Ini adalah etika dalam pencarian keilmuan. Ya. Jadi itulah tentang beberapa konsep-konsep yang kita sebenarnya tahu apa itu Islam, tahu apa itu iman, tahu apa itu ihsan. Cuman konsep sejatinya sebenarnya perbedaan dari ketiga itu apa? Inilah, ya. Kalau yang sebangsa luar seperti kita melihat kita sholat, zakat, membaca syahadat, ini adalah konsep Islam. Kalau urusannya dengan hati, kepercayaan, itu adalah konsep iman. Kalau ihsan adalah di luar itu. Kalau kita beribadah merasa diawasi oleh Allah, itu sudah konsep yang namanya konsep ihsan. Nah, ya. Di luar sana itu banyak. Dulu saya pernah juga ketemu dengan dari satuan polisi juga datang ke rumah meminta saran. Ini banyak sekali orang-orang yang terkena paham radikal, terkena paham-paham ekstrim. Ini karena memang oleh oknum jamaah itu diberi paham kalau kamu bisa menguatkan iman kalian, menguatkan Islam kalian, kamu harus menyerahkan diri kamu kepada Allah, menyerahkan harta kamu kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam hal ini kamu harus berperang fi sabilillah. Bahkan ayat yang dia pakai ayat Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, harta kepada Allah, dia akan digantikan surga. Maka orang-orang sebelah sana, yang kaum radikal itu, nek seumpama kamu bisa menginfakkan harta kamu untuk jihad fisabilillah, kita menghancurkan orang-orang muslim, kamu akan dapat surga. Nah ini pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Jadi rela untuk ngebom, rela untuk menghancurkan non-muslim dengan tujuan ambil-ambil surga. Padahal tidak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang memerangi orang non-muslim, yang mana non-muslim itu sudah bersepakat dengan kita, seperti non-muslim di Indonesia, ya. Dengan kita sepakat dengan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan baik dengan asas Pancasila.
Kok orang non-muslim seperti di Indonesia kok diperangi? Kata Nabi Muhammad, dia tidak akan mencium bau surga sejauh 40 tahun. Berarti saking jauhnya. Gak akan mencium bau surga, delok surga pun gak bisa. Jangan kan delok, mencium pun gak bisa. Ini kalau kita memerangi orang-orang non-muslim yang sudah membuat kesepakatan. Berbeda kalau orang non-muslim seperti non-muslim harbi, non-muslim yang di situ memang mengajak perang seperti Amerika, maka kita lawan mereka. Nah ini kadang pemahaman radikal itu sangat apa ya? Di sekeliling kita ini menjadi momok yang besar, PR yang besar. Bahkan pemahaman radikal ini sekarang lagi merajalela, ya. Termasuk salah satu yang melawan negara. Kok ada yang berani melawan negara, itu termasuk pemahaman radikal. Berani mengganti konsensus negara, konsep negara, Pancasila negara, itu juga tidak pernah dengan radikal. Ya. Radikal itu tidak hanya ngomong-ngomong saja, tapi berani mengusir negara, berani melawan negara, itu termasuk radikal. Sedangkan kita tahu konsep radikal oleh Pak Jokowi sudah mulai diberantas, ya, mulai ditutup ormas-ormas yang berasaskan pemikiran-pemikiran radikal. Maka dari itu, alhamdulillah dengan bantuan Polri, polisi Indonesia, ya, termasuk salah satu yang menumpas paham-paham radikal, paham-paham ekstremis dari Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman. Karena di luar sana, kenapa peperangan terjadi? Karena ulama sama pemerintahan itu tidak sinkron. Ulama nggak mau ikut pemerintah, pemerintah juga nggak boleh mencampuri ulama. Sehingga apa? Sehingga perang terjadi. Kalau di Indonesia, alhamdulillah pemerintahannya termasuk aparat-aparat itu sangat menghormati ulama, meminta konsultasi kepada ulama, sehingga terjadilah sebuah kesepakatan dan kedamaian di Indonesia ini. Nah, jadi mereka orang-orang yang berpikiran radikal, mereka menjual Islam iman dengan konsep semacam itu tadi. Siapa yang bisa memerangi non muslim, dia akan mendapatkan surga. Ini kan bahaya. Nah, oleh karena itu mari kita bentengi diri kita dengan konsep-konsep kenegaraan yang baik, dengan cara selalu mengikuti kajian-kajian yang identik dengan kemurahan, identik dengan keindahan, identik dengan ketenangan. Jangan sampai mengikuti kajian-kajian yang sifatnya provokatif, berbahaya. Mungkin itu saja untuk pengajian kali ini. Kitab Arba'in Nawawi, semoga apa yang kita kaji dalam kitab ini bisa mendampakkan keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi keluarga kita, keberkahan bagi rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan kedepannya Indonesia bisa dijadikan sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.